Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kalau di studio hadirin atau baraya Pasundan atau para netizen. Alhamdulillah sekian lama, sekian purnama ya. Buruan Pasundan tidak mengudara, dan pada kesempatan ini alhamdulillah tayang kembali di tengah kesibukan kami, terutama para krunya ya. Krunya ini kru Buruan Pasundan, para netizen, terutama menjelang di saat tahun politik ini, para krunya sibuk. Ada yang diorder oleh calon presiden yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya begitu ya. Dan hari ini bisa disatukan kembali begitu. Nah, Baraya Pasundan alhamdulillah sudah hadir di studio. Ini sebetulnya studio Visip Unpas, jadi Buruan Pasundan hari ini sedang tidak memiliki studio, jadi kami mobile, dan alhamdulillah akibat kebaikan dari Pak Dekan Visip Unpas, Pak Dr. Kun Rat, Associate Professor, beliau menawari untuk bisa syuting di ini, sebetulnya ruang Visip Creative Hub ya Pak Dekan. Baraya Pasundan sekaligus saya perkenalkan Pak Dekan Visip Unpas, Pak Dr. Kun Rat, MSc. Beliau pengamat politik, sungguhnya politik nasional dan politik internasional, karena beliau doktornya hubungan internasional. Lalu kemudian di sebelah kiri Pak Kun ini Pak Rizky Yusro, tapi panggilannya Pak Ucok gitu ya. Pak Ucok ini calon doktor HI. Di sebelah kanan saya ini Kang Vera. Kang Vera ini apa ya? Gelarnya El Comandante. El Comandante. Jadi beliau adalah calon doktor ilmu komunikasi, juga dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau Visip Unpas. Nah, kami berempat ini akan sharing dengan Pak Dekan, dengan Pak Kun, Kang Ucok, dan Kang Vera tentang fenomena hari ini yang sedang ini ya Pak Kun, sedang aktual. Sedang aktual, juga sedang gegap gempita begitu ya. Kalau kita rasakan, kita dengarkan, kita lihat, yang saya maksudkan dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Saya ingin bertanya, karena kita berempat ini orang kampus gitu ya, orang kampus, kita ini akademisi. Saya ke Pak Kun ingin bertanya tentang perasaan Pak Kun nih, para netizen, perasaan beliau sebagai akademisi melihat kondisi saat ini. Gimana Kang kira-kira? Ya, terima kasih. Kali ini, sore ini sebetulnya agak surprise bagi saya secara pribadi, karena baru talk show semacam ini hostnya profesor gitu. Jadi ya tentunya ini sebuah kebanggaan tersendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Budi selaku pengasuh dan juga host Buruan Pasundan yang semakin hari semakin berkibar. Amin. Mewakili entitas Pasundan yang tentu sudah banyak menyentuh berbagai fenomena, termasuk barangkali akhir-akhir ini publik menunggu, karena tadi disampaikan sudah lama tidak muncul, berarti ada hal-hal yang sudah akumulatif. Ya, akumulatif. Nah, terutama ini adalah tema-tema yang sangat menarik, yaitu tema politik pilpres seperti itu. Ya, kalau ditanya perasaan, ya tentunya campur aduk ya. Tetapi ya kita karena seperti dikatakan orang kampus, jadi radar pertama itu adalah bagaimana sih sebetulnya perspektif akademik melihat fenomena seperti ini. Dalam hal ini adalah misalnya fenomena pilpres begitu. Kita memonitor betul bahwa sudah panjang cerita, mulai dari bagaimana penghampiran koalisi yang begitu sangat dinamis begitu. Hari demi hari kita sering mendapatkan informasi yang mengejutkan tentang fenomena akumulasi daripada koalisi yang pada Pilpres
periode yang lalu itu hampir agak mudah ditebak, Prof. Ya, betul. Nah, kalau sekarang itu ada kejutan-kejutan yang ya sebetulnya lumrah di dalam politik, dan bisa jadi ini adalah merupakan tontonan sekaligus juga political education yang bagus untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita sudah mendapatkan informasi yang berkembang di mana sudah firm Pilpres itu menjadi 3 kontestan sudah daftar, meskipun belakangan ada kemungkinan bisa bongkar pasang katanya. Itu. Namun terlepas dari itu, barangkali saya melihat peristiwa Pilpres sekarang itu ketika posisi makro demokrasi Indonesia itu sedang seperti apa. Kalau kita lihat dari masa ke masa, sebut saja sejak Orde Baru, itu kan dicitrakan bahwa Orde Baru itu adalah pemerintahan yang otoritarian, diktator. Kemudian masyarakat yang komandannya adalah para pemikir-pemikir dan ujung tombaknya adalah mahasiswa, itu sudah merubah dari diktatorian rejim menjadi transisi demokrasi, gitu kan? Yaitu tandanya Soeharto penguasa 32 tahun itu tumbang, kemudian maju kepada konsolidasi demokrasi. Kita ingat betul dalam teori demokratisasi bahwa syarat menuju demokrasi itu adalah adanya transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan baru demokrasi. Nah, transisi demokrasi sudah kita lalui dan sekarang masuk kepada konsolidasi demokrasi. Cirinya adalah bagaimana situasi ini menjadikan ada pendemokrasian dari the whole aspect of human social life. Mulai dari bagaimana orang tua harus demokratik ke anak, guru kepada murid, kemudian apalagi bagaimana rejim menampilkan sebuah demokrasi yang berbasis kepada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau di dalam kelembagaan, contohnya dalam masa konsolidasi demokrasi ini muncullah komisioner-komisioner. Ada KPU, ada KPK, ada Komisi Kejaksaan, ada Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Nah, yang mana kalau nanti kita masuk kepada demokrasi, itu nggak ada, harus hilang. Balik lagi kepada lembaga-lembaga yang memang mempunyai peran inti, yaitu penegakan hukum. Di situ ada kepolisian, ada pengadilan, ada kejaksaan. Nah, sekarang ketika masyarakat masih belum rela KPK itu hilang, artinya adalah masa konsolidasi demokrasi masih ada, atau masyarakat belum percaya seperti itu. Nah, kapankah itu sekarang? Nah, di tengah masa konsolidasi demokrasi ini ada Pilpres. Nah, seperti itu. Nah, apakah ketika kontestan ini sudah mengalami proses-proses demokrasi? Nah, ini yang menarik, Pak. Begitu. Artinya adalah harus ada 2 tanda bahwa dalam demokrasi itu adanya partai politik yang modern, gitu. Dimana bagaimana fungsi-fungsi partai politik itu menjadi berfungsi dengan baik, mulai dari kaderisasi, political education, kemudian agregasi dan aspirasi kepentingan masyarakat, dan juga konflik resolution, atau bagaimana partai itu mempunyai fungsi resolusi konflik seperti itu. Kemudian juga bagaimana proses-proses politik, apakah masih subjektif atau sudah objektif. Nah, ini yang menarik, yaitu adalah kita lihat koalisi pertama penghampiran Ganjar itu adalah melalui bagaimana konvensi itu dilakukan di partai politik, dan muncullah kader yang elected di internal PDIP dan juga disetujui oleh partai koalisinya, muncullah Ganjar. Kemudian juga Prabowo dengan istilah koalisi gemuk, di situ muncullah figur Prabowo. Dan kemudian yang ketiga adalah Amin, di situ ada Anies dan sebagainya. Nah, tentu ini mengundang persepsi atau mengundang reaksi dari masyarakat.
Nah barangkali sebelum satu persatu saya nanti Ya kita diskusi aja, ya, Pak Dekan. dan pendapat barangkali sementara saya memotretnya bahwa Pilpres sekarang ini adalah ada pada masa konsolidasi demokrasi di mana seluruh aspek apa yang menjadi aktivitas itu harus demokratis. Nah, seperti itu. Apakah demokratis ya kalau berangkat dari sana? Karena bahwa saya sepakat dengan teori 3 tahap itu tadi, transisi, konsolidasi, dan demokrasinya itu sendiri, pelaksanaan demokrasinya itu sendiri di negara kita. Tapi juga tadi Pak Dekan menyampaikan ada kejutan-kejutan. Memang juga kita merasakan bahwa kita semua para netizen juga ya, para pemerhati semua melihatnya bahwa ada kejutan-kejutan. Kejutan yang kejutan setiap pilpres selalu ada kejutan gitu ya. Ketika pilpres pertama Jokowi menjadi peserta, kejutannya sosok figur peri-peri yang akan berusaha ke center ya, jadi orang desa. Walaupun sudah 1 tahun jadi gubernur DKI, tetapi kan figuritas Jokowi tetap wong deso gitu ya, dengan gestur yang tidak berubah, yang genuine gitu ya. Kira-kira itulah kejutan pada saat itu. Lalu kemudian Jokowi periode kedua ya kejutannya paling dari lawannya kan, kira-kira kayak begitu. Nah sekarang Pak Jokowinya sedang membuat kejutan gitu ya, yang selalu tidak diakui oleh dia secara eksplisit gitu ya. Selalu tidak diakui oleh dia bahwa politik itu urusan pimpinan partai lah, bukan, saya kan presiden, saya lagi ngurus rakyat, ngurus infrastruktur dan lain sebagainya, itu urusan partai gitu dan seterusnya. Nah kira-kira kata apa atau pandangan Kang Ucok tentang hal itu bagaimana? Sementara harusnya menurut teori yang paling populer yang disampaikan Pak Dekan tadi, konsolidasi demokrasi ini harusnya berjalan secara tanpa diwarnai oleh pengingkaran terhadap yang kita perjuangkan oleh kaum mahasiswa dan kaum muda lainnya, oleh masyarakat lainnya pada saat reformasi politik terjadi. Kan ada satu singkatan yang sangat populer dan itu menjadi hashtag yang perlawanan, yakni KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsinya rezim yang sudah begitu akut pada saat zaman Orde Baru itu karena ditunjang oleh kolusi dan nepotisme. Nah ini terbalik, nepotisme yang sedang dibangun kembali, yang akan mengkhawatirkan terhadap penghambatan proses pembangunan nantinya. Kalau pelaku dalam tanda petik ya, pelaku judicial politism sistemik ini, menurut Hendardi kira-kira seperti itu istilah hari ini yang dilakukan oleh rejim Jokowi terhadap MK, itu kemudian ada pihak yang diuntungkan, ya sudahlah sebut saja langsung Gibran. Nah lalu pasangan Prabowo Gibran ini menang, artinya kan akan menumbuhkan kembali apa yang pada saat kita semua ya, saya masih ingat 97 itu baru ini Pak Dekan, kalau Pak Dekan mungkin statusnya sudah 100% jadi dosen, kalau saya baru 80% Pak tahun itu tahun 97 itu baru jadi calon dosen gitu ya di kampus ini, tapi ikut gerakan berjalan. Nah gimana pandangan Kang Ucok tentang hal itu? Ya Prof, kalau saya sih melihat sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Kun tadi, bahwasanya kita berada di fase konsolidasi demokrasi. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington gitu kan. Samuel Huntington itu kan bilang dalam sebuah proses demokratisasi memang tahap pertama ada tiga tahapan gitu sebelum kita sampai di tahap demokrasi. Yang pertama runtuhnya rejim non demokrasi tadi yang digambarkan oleh Pak Dekan, di mana Soeharto runtuh. Lalu di saat sekarang ini adalah konsolidasi demokrasi. Nah, di sini memang ada benarnya apa yang dibilang Samuel Huntington, dibilang bahwasannya dia sampaikan
di dalam bukunya itu yang di The Third Wave demokratisasi itu, 3 gelombang demokratisasi, di fase demokrasi, di fase konsolidasi demokrasi memang akhirnya negara-negara ini berada di persimpangan jalan. Apakah dia kembali menuju kepada rejim yang tidak demokratis atau kembali ke rejim otoritarian, atau dia melaju melenggang di menuju tahapan demokrasi selanjutnya. Nah, di sini ini yang terjadi, bahwasanya Indonesia hari ini tengah di persimpangan jalan. Lalu lebih lanjut Samuel Huntington bilang bahwasanya ketika sebuah negara berada di fase sebuah konsolidasi demokrasi, kecenderungannya yang terjadi adalah demokrasi yang terbangun masih bahasanya demokrasi prosedural. Bahwasanya demokrasi hanya dijalankan sebagai pemaknaan one man one vote. Bahwasanya sebuah pemilihan itu terjadi gitu. Nah, tapi bagaimana berjalannya demokrasi itu sendiri hanya prosedural, tapi di dalamnya itu banyak sekali intrik-intrik yang terjadi. Seperti yang sekarang tadi kalau misalnya Prof Budi bilang menyatakan kita KKN, yang lagi booming kan sekarang ini adalah MK gitu kan, Mahkamah Keluarga gitu. Bagaimana MK ini yang dianggap sebagai palang pintu terakhir untuk menyelamatkan Indonesia demokrasi, tapi dengan putusannya yang kemarin, netizen beranggapan bahwasanya kita menuju kembali ke arah fase negara yang tidak demokratis dengan turut andilnya Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pemilu kali ini gitu. Sehingga saya melihat dinamika inilah yang akhirnya menjadi sebuah momentum bagi kita khususnya, karena dalam sudut pandang kita ini adalah akademis, adalah bagaimana harusnya ke depan para calon ini menawarkan sebuah konsep-konsep yang sifatnya gagasan jaminan sebuah demokrasi ini berjalan. Karena memang pada akhirnya sampai hari ini belum ada gagasan-gagasan bagaimana demokrasi ini berlanjut di kemudian hari gitu. Oke, stop sampai di situ ya, Kang Ucok. Ini menarik nih, Kang Vera. Kira-kira menurut Kang Vera, ini mohon maaf ya, bukan saya tendensius terhadap salah satu pasangan calon dari 3 calon ini, tapi ya salah sendiri kenapa mereka harus melalui Mahkamah Keluarga tadi gitu kan. Sementara diharapkan, kata Kang Ucok tadi, harus mampu menjanjikan tawaran-tawaran terbaiknya tentang konsolidasi demokrasi. Karena kita masih di fase itu, kata Pak Kun-kun dan Pak Ucok tadi. Nah, memang benar sih ya. Tugas 3 pasangan calon ini harus mampu memberikan tawaran-tawaran yang ciamik lah tentang konsolidasi demokrasi. Sementara ada satu pasangan calon, ya istilahnya belum apa-apa juga bikin perut kita mules gitu ya. Saya nggak janjian nih sama Pak Dekan, itu pakaian dalamnya Pak Dekan dengan saya sama, warnanya hitam. Kayaknya saya sama Pak Dekan sama-sama sedang merasakan duka demokrasi di Indonesia hari ini gitu ya. Nah, maksud saya, Kang Vera optimis nggak? Misalnya pasangan Prabowo Gibran itu bisa memberikan tawaran-tawaran yang bagus lah terhadap proses demokratisasi di negaranya sendiri gitu. Sementara dia sendiri hasil dari shortcut gitu ya. Hasil dari upaya shortcut yang dia lakukan. Nggak usah berkamuflase di depan media. Ngomong itu urusan partai, saya urusannya rakyat dan infrastruktur. Nggak usah teriak-teriak begitu loh, itu sudah fakta. Tapi sebelum Kang Vera jawab, saya pernah lihat tuh di YouTube si Abdel Ahrian katanya, heureuy ieu mah Pak Dekan, heureuy na teh kieu cenah. Candaannya itu begini ya, sebenarnya yang salah ini siapa sih? Dari keluarganya Pak Jokowi, ini nggak jelas katanya. Karena kalau kita katakan partai yang menggugat itu PSI kan, ketuanya Kaisang kan, lalu menggugat ke MK, ketua MK pamannya Kaisang, didukung di endorse oleh kekuatan besar dari sang presiden. Presidennya bapaknya Kaisang, berarti yang salah Kaisang, bukan Gibran. Terus ya kan gitu. Jadi
komika ya, namanya juga joke-nya si Abdel Ahrian kira-kira kayak begitu gitu. Saya ingin kembali gimana nih Kang Vera, perkiraan Pak Vera, karena Pak Vera ini calon dokter komunikasi, pasti beliau memahami betul perkembangan komunikasi politik yang dibangun dalam perhelatan Pilpres sekarang. Apa enggak? Ya, terima kasih Prof. Ini jawabannya jujur Prof. Ya. Jadi sebelumnya sebelum masuk ke seberapa kuat ya sosok seorang Gibran maksudnya dalam ruang kontestasi hari ini, saya mungkin hanya ingin memaparkan dulu bahwa betul tadi apa yang dirasakan oleh kita semua ya. Karena dalam konteksnya dinamika itu ada istilahnya alam rasa dan alam pikiran gitu. Jadi alam rasanya memang hari ini kita harus bisa menyampaikan bagaimana sosok yang memang sudah dilakukan selama ini. Walaupun ya rasanya pasti akan melahirkan pilihan A ataupun B. Begitupun dalam konteksnya alam pikiran ya. Ketika hari ini saya harus menyampaikan sebagai akademisi, tentunya itu harus disesuaikan dengan jejak rekam dan apa yang sudah dilakukan. Jadi sederhana sebetulnya, karena pilihan itu pada akhirnya akan kembali ke tadi Rakyat Putih sendiri, rakyat sendiri gitu ya. Kita mungkin tidak harus melakukan literasi yang terlalu mendalam dengan kandidasi yang hari ini muncul ketiga pasangan calon gitu. Tinggal bagaimana caranya kita ngeset siapa yang punya jejak rekam terkait dengan persoalan kekerasan di masa lalu misalkan. Atau ada persoalan yang sekiranya memang mengkapitalisasi agama sebagai politik identitas gitu kan. Atau yang dirasakan tadi itu misalkan perkara ketika terlahirnya budaya nepotisme hari ini di lingkungan pemerintah gitu ya. Dan menurut saya itu menjadi sebuah dinamika hari ini. Dan dinamika itu bukan berarti kebetulan, tapi memang ada semacam perencanaan gitu. Jadi tidak ada istilah politik ini kebetulan Pak gitu. Itu semua ada perencanaan dan menurut saya tidak harus terlalu terlalu rumit lah, dibikin sederhana saja lah. Bisa kelihatan ya. Faktanya memang sudah seperti itu gitu. Jadi kalaupun saya harus menyampaikan secara detail, saya kira tidak mestilah. Tapi intinya gini, problem hari ini itu adalah bagaimana sistem politik yang hari ini dibuat oleh aktivis beserta partai politik dengan relawan gitu. Karena persoalannya pasca reformasi 99, swing voter itu hanya 7-9%. Nah faktanya hari ini itu swing voter itu di angka 39,5%. Berdasarkan rilis Saiful Mujani hari ini. Waktu yang sama? Enggak, tahun 99 dulu. Enggak, maksudnya dalam waktu yang sama itu momentum yang sama. Ya, H-min Pilpres lalu H-min sekian bulan menjelang Pilpres. Menjelang Pilpres berarti tinggi betul ya? Ya tinggi. Swing voter hari ini. Ya ini kan otokritik untuk semua sebetulnya. Kita mungkin akan mempertanyakan kok kenapa sih swing voter ini angkanya semakin meninggi setiap kali ada perhelatan Pilpres. Nah, sepakat nggak Pak Vera kalau swing voter lebih tinggi dibandingkan pemilu tahun berapa? Pilpres tahun berapa? 99 itu hanya sekitar 9%. 9%, ini 30% ya. Sekarang udah 39%. Nah, maksud saya sepakat nggak bahwa ini akibat partai juga jangan-jangan terlalu bergantung kepada satu orang. Namanya adalah Presiden Indonesia hari ini, gitu kan? Pak Lurah. Iya. Sepakat nggak? Kan kenapa saya bawa langsung ke fenomena gerakan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai. Dan itu tidak dilakukan maksud saya sehingga ada swing voter kan. Karena kan maksud saya yang bisa bersentuhan langsung, bisa mempropaganda, memprovokasi masyarakat terhadap jagoannya partai ya partai lah gitu kan. Betul. Dengan berbagai macam pencitraan yang dia lakukan. Nah kalau apakah kemudian tingginya swing voter di Pilpres hari ini ya itu akibat partai tidak terlalu menggunakan gerakan politiknya, tapi dia lebih bergantung kepada
Joko Widodo misalnya, bergantung kepada Pak Lurah. Sepakat nggak itu? Menurut saya gini, ketika angka itu terlampau tinggi ya, berbicara pendidikan politik ini memang menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah dalam hal ini presiden, tapi ini menjadi tugas daripada partai politik itu sendiri. Karena kan sudah jelas berbicara penggunaan anggaran pendidikan politik hari ini itu kan banyak Diserahkan ke oleh partai politik, ya, oleh organisasi masyarakat dengan berbagai macam kegiatan ya. Nah, iya, maksudnya justru di situ gitu. Kualitas demokrasi kita ini semakin kesini memang semakin menurun saya lihat. Nah, menurut saya dengan problem seperti itu, ini akan melahirkan pemilih swing voter berbenturan dengan mesin yang dibuat oleh partai politik, karena tidak ada partai politik yang bisa sampai di angka 39% hari ini. Ya. Nah, makanya bagaimana situasi yang terjadi realitasnya hari ini, tentunya ketika kita memahami akan akal alam pikir yang mengedepankan rasionalitas gitu ya, lalu kemudian pendidikan politik gitu ya, memang tadi gitu, pertarungan gagasan hari ini tuh bisa dikatakan itu menjadi solusi yang sifatnya sementara lah, walaupun tadi ya tidak cukup dengan itu, karena kita memahami akan alam rasa yang mengedepankan pengalaman dan jejak rekam ke belakang. Ya, betul. Sehingga itu dielaborasikan, dan tentunya tadi kita bisa melahirkan pemimpin yang menjadi pilihan terbaik dari masyarakat, walaupun demokrasi ini tidak saya katakan sebagai pilihan terbaik, tapi ini pilihan buruk dari yang terburuk masalahnya. Ya. Karena tidak ada opsi lainnya gitu, selain memang harus dilakukan secara langsung. Ya, jadi ada ini kan Pak Vera, dalam berdemokrasi itu yang paling banyak mendapatkan dukungan dia yang Iya. menang. 60%. Nah, persoalannya kalau dalam berdemokrasi itu orang gila yang paling banyak, ya terpaksa kita harus dipimpin orang gila, ya kan? Itu kan gitu.